Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zubaida Rahma dengan NIM 2201036194. Video kali ini kita akan membahas tentang hak paten, hak cipta, hak monopoli, dan merek dagang. Nah, yang pertama ada hak paten. Apa sih hak paten itu? Hak paten adalah suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pemegang hak atas ciptaannya dengan disertai perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan peniruan pihak lain. Hak-hak tersebut ini contohnya seperti hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi produk penemuan atau produk ciptaan untuk jangka waktu tertentu sejak diberikannya hak paten tersebut. Suatu hak paten ini biasanya tidak dapat diperbarui. Ketika ada perpanjangan hak, maka pemberian hak adalah untuk hak atas penemuan yang baru. Adanya hak paten yang baru tersebut dapat berasal dari perbaikan atau terjadinya perubahan rancangan dari penemuan yang lama. Besarnya biaya perolehan hak paten ini adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak sehingga hak tersebut siap dimanfaatkan. Yang kedua ada hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pemegang hak untuk memproduksi, mempublikasikan, dan menjual suatu karya seni, karya musik, atau karya tulis yang disertai dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan maupun peniruan pihak lain. Nah, hak cipta ini juga ada contohnya. Apa saja sih contoh-contoh hak cipta? Nah, contoh dari hak cipta yakni hak untuk menerbitkan cerpen, hak untuk menerbitkan hasil karangan atau gubahan musik. Biasanya, masa manfaat dari hak cipta lebih pendek dari masa manfaat karya. Biaya perolehan cipta tidak jauh berbeda dengan hak paten. Perolehannya dapat berasal dari transaksi pembelian atau pertukaran dengan aset non-moneter lainnya. Yang ketiga ada hak monopoli. Hak monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh suatu perusahaan atau pasar saja dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing. Pada umumnya, produk maupun jasa yang berasal dari suatu perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Hak monopoli juga merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor untuk melakukan monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran. Tapi, terkadang BUMN ini terlalu jauh mengertikan hak monopoli yang dimilikinya. BUMN ini membentuk holding yang bertujuan agar dapat memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi nasional yang real. Tetapi dengan adanya holding tersebut dapat menyebabkan adanya indikasi-indikasi pelanggaran terhadap undang-undang hukum persaingan perusahaan. Hak monopoli ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri monopoli itu apa aja sih? Yang pertama ada hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Yang kedua tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain. Ketika suatu barang kosong,
sehingga tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen. Yang ketiga ada price maker. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dia dapat menentukan harga dengan bebas. Yang keempat ada calon pendatang baru, akan kesulitan untuk masuk pasar. Hal ini dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat menentukan harga produknya sendiri, serta konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, ada memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli ini pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Yang terakhir ada menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Nah, yang terakhir ada merek dagang. Merek dagang adalah suatu hak yang diberikan secara eksklusif dari negara kepada pemegang hak untuk menggunakan logo, simbol, label, slogan, atau bentuk tertentu yang dapat membedakan antara produk atau jasa yang dijual dengan produk atau jasa milik pihak lain yang serupa. Pemberian hak ini disertai dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan peniruan pihak lain. Terdapat banyak merek dagang yang terkenal di dunia dan sebagian besarnya telah mendapatkan perlindungan hukum. Seperti halnya aset tidak berwujud lainnya, harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset. Merek dagang juga dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lainnya, sehingga biaya perolehan aset akan didasarkan pada nilai wajar atau nilai tercatat. Nilai buku dari aset dibentuk secara internal atau buku dibeli atau tidak dari pertukaran. Tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud sehingga tidak boleh dicantumkan dalam neraca. Biaya tersebut dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan dari hak paten, hak cipta, hak monopoli, dan merek dagang. Semoga kalian bisa mengerti tentang penjelasan masing-masing hak tersebut. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan dari hak paten, hak cipta, hak monopoli, dan merek dagang. Semoga teman-teman semua mengerti tentang penjelasan masing-masing keempat hak ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.